menurut lu Kluivert kedepannya itu bakal melanjutkan permainan seperti lawan Bahrain atau mencoba menerapkan total footballnya Belanda? Pelatih Kluivert dan juga para staff ya, itu harus sedikit menurunkan egonya, di mana mereka nggak bisa langsung mengimplementasikan idenya ke squad timnas saat ini. Ya. Ini masih gaya main seperti ini yang warisan STY masih akan dipertahankan. Jadi setelah kualifikasi apapun hasilnya nanti ya, pasti kan itu jedanya juga lumayan lama, sekiranya setahun lah. Itu mungkin baru bisa eksperimen sedikit-sedikit. Halo Sobat Koprol, Indonesia sukses membalaskan dendamnya di kandang Indonesia di Gelora Bung Karno Senayan saat sukses menghempaskan Bahrain ke rumahnya sendiri dengan skor 1-0. Gol oleh Romani di menit 24 cukup untuk menyenangkan puluhan ribu pasang mata yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe agar channel kita berkembang dan mengulas berita-berita tentang sepak bola Indonesia. Oke, kali ini kita akan diskusi ringan saja, tidak akan yang namanya kita adu-adu otot beda argumen yang pro kontra karena kita sedang menikmati euforia kemenangan ya. Bersama 4 rekan gua dan ada satu anak hilang yang baru balik lagi nih ke gua, habis sempat pindah tongkrongan tuh. Oke. Spesial gua sambut Perry. Dari mana aja kemarin? Biasalah nongkrong aja. Oke, Nyari pengalaman lain. Kalau lagi ada masalah baru datang ke gua ya. Oke. Dan di sebelahnya ada Habib Ya. Selamat. Selamat apa? dan jauh dari New York saudaranya Carmelo Anthony, Ken Anthony. Woi, Selebrasinya dipakai. Terakhir Indonesia banget nih. Wah, kayaknya senang banget bro. Indonesia menang. Ya kan harus seneng dong. Harus senang. Oke. Senang dong. Kita langsung to the topic aja ya. Ya. Oke. Skornya 1-0. Widih. Kecil ya? Ya zoom lah. Si gede tuh. Ya apa-apa lah. Yang golin oleh Gunnar. Oleh Gunnar Romani. Oleh Gunnar Romani. Kalau kata guru spiritual gue di dunia sepak bola Indonesia, Ya. karena dia orang Belanda. Oke. Kalau misalkan orang Indonesia? Romli ya. Lahir di Indonesia, Romli. Ya. Gitu ya. Oleh Romli mah artis ya? Bukan pemain bola bro, jelas-jelas oleh Roman ini. Maksudnya Artis dia bilang. Waraban. Aduh, wah, kayak agak jauh tuh. Udah skip. Agak Oke, jauh. Bib. Tanggapan lu Bib, Indonesia menang Bahrain Bib. Saya tanggapan gua ini adalah kemenangan yang memang wajib ya, wajib didapatkan. Apalagi ekspektasi masyarakat setelah Sintayong nggak lanjut sama timnas kan tinggi tuh. Yang dimana awalnya kita ekspektasi untuk bisa langsung lolos, tapi sekarang kan jadinya menurun ekspektasinya jadi lolos ke ronde keempat. Jadi kemenangan lawan Bahrain sih gua rasa ya memang harus dilakukan ya. Iya. Apalagi ini untuk menjaga asa kita ke ronde selanjutnya. Ya jadi ini kemenangan yang manis juga sih karena oleh Romani tercatat udah 2 kali main 2 kali gol juga. Oke. Dan cara permainan juga udah meningkat cukup baik daripada lawan Australia. Oke, ini gua sedikit notice berarti lu dengan hasil ini Indonesia paling realistis itu babak selanjutnya bukan lolos otomatis. Untuk saat ini sih ya lebih realistis untuk ke ronde keempat sih. Apalagi kemarin kan Saudi draw tuh lawan Jepang. Iya. Yang dimana peluang mereka untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia kan lebih besar artinya kan daripada yang kita. Meskipun Australia saat ini di peringkat 2 tapi Saudi Arabia juga peluangnya cukup besar sih. Jadi sehingga gue pikir ya peringkat ke-3 atau 4 lebih realistis buat kita. Oke, ini sedikit Bagus gambarnya. cuplikan ya. Nah ini kakek nih kayaknya setelah pertandingan ya teman-teman ya. Bersama Prof Ayex. Prof Ayex ini bocah apa ya? Nggak, tapi kenapa dia kayak bingung gitu ya? Bisa ngapa ya? Apa sih? Gitu. Apa sih? Ya elah. Nah, sujud syukur ya. Ya pasti sujud syukur ya kalau yang. Oh nih. Ya, Oke lanjut, takut offset. Rizky Ridho. Agak ngeri nih sekarang nih. Oke. Mana ya? Perasaan tadi ada. Oke, ini ternyata ini guys. Nah ini statistiknya guys. Maaf ya amatir ya guys ya. Statistik tim Gian. Indonesia tembakan 7 kali tembakan di mana
3 diantaranya on target dan 1 berbuah gol, terus juga Bahrain cuma 1 ya. Iya. Penguasaan bola ini yang agak gua notice nih, Indonesia 42%, Bahrain 58%, dan sekiranya Bahrain ini lebih banyak memegang bola nih. Apakah Pastur dan Kluivert itu ingin melanjutkan legasi STI atau mereka sadar bahwa Indonesia nggak bisa total football? Ya, menurut gua satu, Pastor sendiri udah pernah ngaku katanya skuad Indonesia saat ini nggak bisa bermain menyerang lah. Udah. Gua nggak bilang total football tapi bermain menyerang ya. Saat ini kapasitasnya belum sepenuhnya ke situ. Terus yang kedua, ya mau nggak mau emang pelatih Kluivert dan juga para staff ya, itu harus sedikit menurunkan egonya, di mana mereka nggak bisa langsung mengimplementasikan idenya ke skuad timnas saat ini. Persiapan kita bisa dibilang cukup nggak banyak lah, nggak banyak persiapan. Jadi mau nggak mau emang harus melanjutkan apa yang sudah dibangun Sintayong sebelumnya, yaitu ya timnas bermain defensive counter, kuatin blok pertahanan, habis itu main transisi cepat. Oke, fair. Tunggu nih. Gimana nih Indonesia bareng Kluivert menurut lu, Fer? Ya menurut gua Kluivert cukup cepat beradaptasi ya dari kemarin lawan Australia. Betul. Sekarang lawan Bahrain, karena kan space jaraknya nggak begitu jauh. Iya, tuh. mepet. Ya, jadi menurut gua begitu cepat sih dia adaptasinya. Berarti pendekatan yang dilakukan Kluivert kepada pemain itu setidaknya dia menurut gua ya sedikit menurunkan ego gitu kan. Karena Iya, ekspektasi iya. masyarakat kita Ya, harus main. hasil 3 poin. Bukan Belanda sama dengan total football. Betul. Ya. Sedangkan Kluivert ya dari kacamata statistik ini aja udah menggambarkan bahwa Kluivert lihat nih kondisi pemain yang dia punya itu seperti apa dan bisa diimplementasikan seperti apa gitu kan ya. Berarti fans ngaruh dong sama strategi. Ya Nggak enggak juga. ngaruh sih, cuma Nggak itu ngaruh. namanya ekspektasi kan, yang namanya identik. Itu gambaran aja, soalnya kan Belanda. karena kita pemainnya banyak dari keturunan Belanda, lahir di Belanda, ikut Belanda. pendidikan sepak bola Belanda, pelatihnya Belanda juga, mau nggak mau kita jadi gaya mainan Ya, juga mereka, Belanda. mereka bodo amat kan mau orang bilang apa, kalau emang strategi begitu ya begitu aja. Betul. Berarti lu sepakat ya taktik yang dilakukan Kluivert kemarin jitu ya untuk Jitu. mengalahkan Bahrain ya? Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ken, menanggapi lanjutan pertanyaan Gian nih. Indonesia pemainnya banyak yang dibesarkan di Belanda secara taktikal, ilmu sepak bola dan segala macam. Tapi ini Asia bro, Ya, betul. gaya permainannya berbeda. Menurut lu Kluivert kedepannya itu bakal melanjutkan permainan seperti lawan Bahrain atau mencoba menerapkan total footballnya Belanda? Mungkin kalau gue prediksi ya selama kualifikasi ini kan tinggal 2 pertandingan lagi. Ya. Ini masih gaya main seperti ini yang warisan STY masih akan dipertahankan. Jadi setelah kualifikasi apapun hasilnya nanti ya, pasti kan itu jedanya juga lumayan lama, sekiranya setahun lah. Itu mungkin baru bisa eksperimen sedikit-sedikit. Jadi kayak mungkin lebih free flow, nggak terlalu low block gitu. Kalau untuk sekarang ini pertahankan yang udah ada dulu. Berarti and then kita kan Piala Asia langsung lolos otomatis ya. Otomatis. Apakah pada Piala Asia nanti kita akan memainkan total football, Bim? Ya masih situasional juga sih menurut gua, karena Piala masih 2 tahun lagi kan, yang dimana dalam space 2 tahun itu kan pasti banyak terjadi perubahan lah. Ya. Apakah ntar pemain sudah siap untuk bermain total football atau mungkin pelatih dan jajarannya mesti mengikuti gimana gaya bermain di Asia. Malah ini tergantung profil pemainnya juga nggak sih? Betul, makanya gue bilang kan 2 tahun lagi masih agak lama lah. Ya. Jadi tergantung situasi nanti gimana nih di squad timnas yang akan datang. Oke, kita agak ngelebar sih sebenarnya gua nanya Piala Asia ya. Tapi nggak masalah Ya kan? karena masih sejalan juga Masih sih. jalan ya. Kontraknya si Oke, oke. Kluivert kan sampai 2027 juga. Iya. Oke. Inilah papan klasmen Ya. Indonesia. Kita dari nomor 2 ya. Iya. Startnya ya. Ini anggap aja. Itu nggak dianggap yang nomor 1. Ini anggap aja ini Mark Verstappen nih. Lagian juga kalau Australia menang dua-duanya, Masih Jepang kacau kalah, lagi. Jepang kalah semua tetap peringkat 1 Jepang itu. Anggaplah ya. Yang bisa direbutkan ini doang nih. Ini udah lolos Ya. otomatis. Ini Ferrari lah. Enggak, ini McLaren. Ada Ferrari Piastri, ini. Pias. Ferrari inilah. Oh ya. Wis. Oke, kita mau bahas F1 kita, Bro. Menjaga Enggak. Paling realistis nih kan kita masih bisa sebenarnya peringkat 2. Aha. Kalau kita menang 2 kali.
Iya. Dengan catatan Australia kepleset kepleset semua. semua, Arab Saudi juga, dan kita di pertandingan terakhir menang lawan Jepang. Betul. Dari lu udah fair nih, Indonesia kira-kira bakal finish dan berapa dan apa alasannya fair menurut lu? Menurut gua Indonesia bisa di peringkat ketiga. Ketiga ya, realistisnya 3 ya berarti ya. Ya, gue yakin aja sih. Kita dengan catatan kita berarti menang lawan Cina Iya, pasti. dan kalah Nah, lawan kalau kita menang lawan Cina tapi Arab Saudi bisa seri atau menang lawan Bahrain sih kita udah aman. kita aman. Kita udah aman. 3-4 oke. Iya, 3-4. Lolos ronde selanjutnya ya. Iya. Lu kan? Kalau lolos langsung kayaknya dengan situasi kayak gini ya kurang realistis, jadi ya keempat juga udah oke sih. 4 oke, yang penting lolos aja. Yang penting nggak tersingkir deh. Yang penting nggak tersingkir ya. Iya. Bib lo? Menurut gua realistisnya buat timnas kita ya di peringkat 3 atau 4 ya. Iya. Tapi kan kalau Saudi kan mereka masih lawan Bahrain sama Australia di phase terakhir. Sementara kita tahu Australia juga sama Saudi masih kejar-kejaran nih. Iya. Jadi feeling gua kayaknya kita peringkat 4 sih realistis. Oke. Berarti realistisnya kita lolos tapi ke babak selanjutnya ya. Ah, Oke. Kita balik lagi ke itu. Di Indonesia kan cukup dikenal dan dianggap bahwa setiap pertandingan kualifikasi ini ada aja pemain naturalisasi yang baru gitu. Dan kita nggak usah bahas naturalisasinya dulu. Dan menurut kalian pemain-pemain yang dikiranya menonjol nih di pertandingan Indonesia lawan Bahrain, siapa kalau dari lu, Habib? Menurut gua Kakak Riki Kambuaya. Kakak Riki Kambuaya. Kakak Riki. Oke, Meskipun kita lihat statistiknya Kak Riki ya. Dia cuma main 17 menit kalau nggak salah itu. Iya. Sentuhan 12 dan ini asisnya nih yang ke Eliano nih. Ya. Oh, itu yang ala-ala Modric. Trivela. Trivela. 1 asis, dribble suksesnya yang Sekali. dia dribble. Umpan silangnya ini Yang ke Eliano kan ini. Itu Iya, kayak Eliano. itu XA-nya gede tuh harusnya tuh yang menang ke Eliano. menang adu di lapang apa ya? Duel. Duel. 2 dari 2, oke. Ini dia cuma main 17 menit loh. Ngasih impact kayak gini nih. Betul. Seindah itu kah Kamboja di mata lu? Menurut gua Kambuaya adalah super sub terbaik yang ada di timnas saat ini ya. Karena terbukti dari match lawan Bahrain aja meskipun dia bermain baru ya 17 menit, tapi influence cukup gila lah. Iya. Nah, praktis kita hampir mencetak gol kedua dari ya lagi-lagi hasil dari kinerja Kambuaya kan. Iya. Dia dribbling ke depan lalu kasih umpan ke Eliano meskipun masih melebar, tapi itu udah speaks a lot lah dengan seberapa bagus kapasitas Kambuaya musim ini. Karena kalau kita melebar dikit pas di Dewa juga dia salah satu tulang punggung juga nih. Ya. Mainnya cukup oke. Kapten juga langganan gol juga, bikin assist juga. Jadi gua rasa kalau bisa next kayaknya Kambuaya patut diperhitungkan untuk jadi starting sih. Betul, apalagi Kamboya menurut gua dia tuh udah terbiasa sepak bola level tinggi menurut gua karena di Dewa pun dia di-update oleh Mesidoro, Jaja yang permainan juga indah gitu. Betul. Dan apalagi pelatih dia orang Belanda. Ya, jadi Dan Olde. udah connect lah ya, udah chemistry udah ada mungkin dengan Patrick. Dan dia juga pastinya udah tahu maksudnya yang dimauin oleh pelatih Belanda tuh seperti apa sih gaya bermainnya. Jadi apalagi kan ini ya bisa dibilang Ricky salah satu pemain kita yang udah lama lah di timnas kan, sejak dari sejak awal Sintayong sampai sekarang era Clifford masih konsisten dipanggil juga nih salah satunya. Jadi gue rasa nggak heran lah kalau dia bisa tampil sematang itu saat ini. Mungkin sekarang umur 28 nih, udah masuk prime-nya kan. Oh, beda setahun Dia ya sama juga gue. udah tadi malam tuh penampilan ke-41 buat timnas, jadi salah satu yang paling senior lah. Iya, emang Capsnya ada salah satu yang paling banyak dia. Tapi Kamboya gue tuh ngeliat dia di Piala AFF tahun berapa ya tuh? 2020 ya? Keren banget anjir. Yang di Singapura itu yang bagus yang banget. bagus. Keren banget asli kata gue. Ini siapa kok pemain Indo bisa main tenang kayak gini? Justru kan awal mulanya kan karena di Piala AFF itu. Iya keren banget asli Kamboya. Makanya gue ngarepin banget gitu di performa yang Nathan pas di match lawan Australia. Gue bilang bukan nggak kelihatan perannya, nggak ada peran. Iya, setuju. Saking nggak adanya gitu. Sama Nathan ya. Pace yang masuk. Iya. Pace Kamboya. Gue sih ngeliatnya soal Ricky Kambuaya itu untuk di timnas saat ini lebih cocoknya bermain sebagai super sub sih. Iya. Kayak ya udah mencak kebuntuan aja entah dari lini tengah atau bisa bermain melebar kayak tadi malam kan. Karena agresivitas dia, terus dia
ternyata punya speed juga kan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas tadi malam. Dan jangan lupa kan tekniknya itu yang luar biasa sih. Iya, simple. Main simpelnya itu loh, dimana butuh di momen-momen di apa ya, seperti laga lawan Bahrain tadi malam gitu. Simpel tapi elegan. Elegan banget, Iya. sumpah. Kalau di MU Magnifico. Magnifico. Di MU. Ya kalau misalkan di MU ada kayak Bruno tuh elegan menurut gua. Iya. Tapi Pace ini lebih keren lah untuk di Indonesia semalam. Pace lah Iya, sebenarnya gelandang paling apa ya paling berteknik sih di Indonesia saat ini ya. Dan apalagi dia melanjutkan talenta saudara-saudara kita di Papua. Betul. Ya enggak Betul. habis-habisnya. Betul. Dan Pace ini apa ya? Pewaris, Dia nih apa ya, ibaratnya jadi melanjutkan tonggak estafet talenta Papua di timnas Indonesia. Idola baru lah. Idola baru. Idola baru, betul. Gue ngidolain dia udah lama nggak baru. Iya. Sama gue juga, Kambuaya nih top. Kambuaya tuh. Dari AFF 2020 itu pokoknya udah keren tuh. Oke. Kalau lu kan siapa kan pemain yang ingin lu notice kan? Ada 2 kebetulan dua-duanya back. Yang pertama Rizky Ridho obviously. Kemudian yang kedua nih, kalau gue ngeliat dari pandangan sosial media kurang dapat sorotan, Justin Hubner. Kenapa kalau Justin Hubner? Dari satu hal yang gue notice itu pas lawan Australia kita kan nggak ada Hubner, Nggak ada. kerasa banget bedanya. Terus di pertandingan lawan Bahrain dia juga secara statistik itu lumayan banget, 5 kali clearance. Oke. Terus Menang duel udara 4, ya. intercept 1. Di luar statistik itu yang gue suka dari dia tuh dia passion. Kayak pas di babak menit-menit akhir kan dia tackle pemain Bahrain tuh. Oh iya yang bersih. Gitu. Ya, oke. Terus itu kram. Oh iya, tahu. Iya, kan? Dia lompat nggak sih? Iya, Kayak lompat dia gitu. lompat. Selebrasi dulu. Ya, langsung. Aduh, jatuh ya. Maksud gua taktik. Tapi Ya. apa ya, kita timnas butuh sih pemain kayak dia Iya, ya, yang betul. bisa ngangkat mental rekan-rekannya. Bukan cuma rekan-rekan, penonton Penonton juga. juga, Karena membakar semangat. kalau Betul. gue lihat berapa kali itu sekitar 2 atau 3 kali dia ke penonton gini-gini. Iya. Apalagi ingat nggak yang awal-awal yang kata dia itu apa terus Oh, kiper Bahrain Bahrain. mau provokasi itu. Oh, iya, Sekalian iya. ditabrakin sama Oh dia. iya yang di awal-awal Nah tuh. itu pemain menurut gua timnas Indonesia tuh butuh pemain yang apa ya? Ini agak kata-kata Spartan. kasar ya, bukan shithousery kayak Oh, Hubner. paham. Kalau di Oh, Leicester iya. kan ada Jamie Vardy. Kita butuh pemainnya kayak gitu supaya ngeganggu psikologis lawan juga. Tapi emang kayak kalau di level timnas butuh sih. Butuh. Pemain kayak gitu emang ya. Tapi gue salut juga sama kiper Bahrain. Berani komplain ke wasit. Oh iya yang dijatuhin itu ya. 80.000 penonton siap tuh neror dia tuh. Tapi akhirnya gue semakin sadar sih. Ternyata di timnas kita itu back three-nya itu emang harus apa ya, melengkapi satu sama lain Betul. dengan karakter berbeda ya. Betul. Ada Jay yang bisa jadi commander di belakang. Jadi tenang. Ya, terus ada Rizky Ridho yang bisa apa ya, lebih stylish juga mainnya, tapi dan apa ya, banyak bisa nutup ruang juga. Betul. Sementara Justin yang bermainnya lebih berapi-api. Agak kotor. Ya agak kotor, lebih berapi-api Iya. mainnya. Dan tapi ada fun fact tuh. Kenapa? Selama trio itu main bareng, kalau nggak salah udah 7 game, 6 kali clean sheet, 1 kali kebobolan, dan itu lawan Jepang doang. Wah gila ya. Sekali gol 4 ya. Iya, dan wajar menurut gua kan. Iya, Jepang. Iya. Different Levelnya level, berbeda. ya. Different level itu. Dan gue sedikit mengutip statement dari Coach Hindarto yang nggak off cam ya. Dia Kalau selalu Coach Aris, Coach Aris yang ngomong posisi yang paling nggak usah diganti itu betul. iya dia itu selalu banget dia katakan ya ke kita semua ya. Kalau misalkan back itu belum ada yang blunder atau belum ada yang cedera, ya nggak usah diganti. Betul. Pertahanin aja. Pertahanin aja. Karena katanya kalau kata beliau level chemistry itu yang paling penting di lini belakang. Oke. Karena build chemistry tuh nggak bisa cuma 1-2 pertandingan. Iya. Apalagi ini timnas. Betul, yang setahun paling cuma 10 pertandingan. Atau Iya. lagi maaf aja ya, setiap pertandingan kita ada naturalisasi baru, chemistry lagi kan. Iya, bongkar pasang lagi. Ya itu keputusan yang dilakukan Pak Ketum kita ya untuk sepak bola kita lebih baik di level timnasnya ya. Ya udah why not? Why not? Oke. Gian. Yes. Siapa pemain yang ingin lu notice? Oh, gua jelas Joy Perpesi. Kalau gua akhirnya melihat Joy ini sebagai tandem yang cocok ya untuk Tom Haye. Oke, kemarin Bahrain memang khususnya di babak pertama nggak banyak megang bola. Tetapi apa ya, Tom Haye ini perannya bisa lebih free untuk mendistribusikan serangan karena ada Joy Perpesi yang bisa menutup banyak ruangnya Tom Haye. Lu bayangin loh, apa ya, pemain nomor 6 nih yang bisa bermain simpel ya. Udah bermain posisi aja, ambil bola, habis itu distribusiin lagi. Ya salah satunya Joy ini di timnas saat ini ya. Jadi apa ya, menurut gua
Kalau buat para penonton atau netizen atau supporter yang banyak banget waktu itu mengkritisi naturalisasi Joey Pelupesi, ya akhirnya kita semua terbungkam lah ya. Ternyata di lawan Bahrain dia cukup, gue nggak bilang luar biasa tapi cukup oke lah, udah standar timnas lah. Itu ya salah satu pemain yang kita butuhkan ya. Dan gue sih penasaran aja nih untuk lawan China atau Jepang nanti dia bisa mempertahankan konsistensinya lagi atau enggak. Dan lu ketinggalan, ini debutnya dia loh, Gi. Dan ini juga debutnya dia, ini luar biasa banget ya. Dan kemarin lawan Australia kan dia nggak main kan? Nggak main juga. Praktis nggak main sama sekali. Menurut gue dia debut, habis itu bermain di GBK yang atmosfernya benar-benar extraordinary ya. Dia nggak ada tekanan sama sekali. Wow, man. Maksud gue, lu itu ibaratnya pemain Liga 2 Belgia loh, yang mungkin atmosfernya nggak segila di Liga top Eropa lainnya, tapi dengan lu bermain di Liga itu terus lu harus ke timnas yang menghadapi tekanan lebih tinggi lagi. 80.000 penonton. 80.000 penonton, nggak ada berhentinya tuh suara supporter, dan dia bisa bermain setenang itu keren menurut gua. Usia nggak bisa bohong sih. Dan usia juga nggak bisa bohong, emang tahun ini dia umurnya 32 kan tahun ini. Ya, jadi sih gua saran aja untuk kita mungkin para penonton, nikmati aja peran Joey Pelupesi selama atau sebisa mungkin bisa dibilang. Oke. Bib, lu melihat peran Joey Pelupesi ini benar-benar merubah gaya permainannya. Gua kalau dia di nomor 6 gua panggilnya Prof. Kalau dia di nomor 8 El Maestro Haye. El Maestro, iya. Benar-benar dia kayak menghipnotis loh. Ya. Passingnya itu Tom Haye. Tom Haye itu Ya, passing Marcelino. kuncinya Marcelino loh. Iya. Kipasnya. Jadi Tapi itu bola pertama berarti kan Joey itu. Pelupesi ini benar-benar udah klok. Bukan Mark Klok ya. Iya. Udah klok. Udah Jurgen Klopp. Ya. Oh ya, jangan lupakan itu kan sebelum Tom Haye melakukan passing kan Joey Pelupesi Iya. bola. Udah klop nih. Berarti ini udah paten nih kayaknya tengah nih Pelupesi sama Haye nih. Ya kalau berkaca dari misalnya Bahrain sih, ya gue setuju apa yang lu bilang. Kayaknya antara si Pelupesi dan Tom Haye udah jadi pasangan yang pas lah. Ya bisa dibilang kepingan yang hilang ya di lini tengah. Karena dengan munculnya dia jadi balance nih antara serangan dan pertahanan, jadi oke lah. Jadi ya menurut gue Pelupesi meskipun dulu pas awal dia naturalisasi sempat dinyinyirin ya karena usianya udah nggak muda lagi. Iya. Ada yang bilang Pelarnya dari Redbold. iya, yang akhirnya dia bisa membungkam kan. Dan akhirnya berbuat 3 poin lawan Bahrain. Jadi menurut gua ya ini salah satu pemain yang apa ya istilahnya ya, pemain yang hilang lah dari kepingan lah, dari kepingan. Gitu aja sih menurut gua. Berarti Ken dengan hadirnya Pelupesi kita menambah variasi di sektor tengah. Betul. Ada Pelupesi, ada Kambuaya. Malah gue nangkepnya Kambuaya akan lebih maju ke depan. Kalau lebih ke nomor 8 nanti mainnya. Jadi lebih box to box ya. Double 10. Double 10. Oke. Kemarin kan digantiin Orat Mangun. Iya, bisa. Jadi di situ kita ada stok Pelupesi, Haye, Jenner. Nathan. Ini Ya masih anggaplah. Oke, Nathan. Masih lah. Harapan Masuk gue squad. tetap pengen perbaiki performa dan dia juga versailles kan. Ya. Dia Iya. bisa di back kiri. Maksud gue yang murni di tengah. Kluivert harusnya enak dong dengan opsi iya. yang Seharusnya enak karena bisa dibilang untuk level timnas Indonesia ya. Pelupesi, Haye dan Jenner udah mewah. Karena Di level Asia Tenggara. ya betul level Asia Tenggara. Asia mungkin Asia mungkin ya belum se-level dengan yang tinggi banget. Cuma ya udah lumayan lah. Ya harusnya sih dengan kombinasi 3 pemain ini kita bisa tampil lebih solid lagi, lebih apa ya? Jadi kalau melawan tim-tim besar bisa lebih pede lah, nggak gampang kelewat tengahnya. Oke. Kalau gue nangkapnya begini, sekarang tuh kita punya opsi gelandang yang bisa dibilang bukan stylish banget. Ya kan, kayak misalkan Ivar Jenner, Joey Pelupesi itu kan lebih ke nomor 6 atau box to box lah, bisa juga ya. Jadi untuk komposisi gelandang kita saat ini, gue cukup pede kita setidaknya siap menghadapi tim-tim besar Asia. Ya. Yaitu dengan bermain bisa bermain defense, Middle block, low block. middle block atau low block ya, dan mengandalkan counter. Ya salah satunya dari lini tengah ini kuatin dulu. Itu Ivar Jenner kan tadi malam main pengganti ya. Main pengganti. Itu pas menit berapa itu ya peluangnya Marcelino itu dari dia juga. Dari dia juga, iya benar. Harusnya Ivar semakin matang dong. Harusnya. Karena Pelupesi bisa jadi mentor. Dan dia juga udah banyak menit bermain ya walaupun Ivar lumayan masih lah. Ya. masih dapat kesempatannya di Young Utrecht kan. Kalau kalau gue sih ngeliatnya tuh sebenarnya Pelupesi Ivar nih nggak beda jauh. Iya. Tapi Pelupesi ini lebih matang. Betul. Secara usia dan pengalaman ya wajar ya.
Itu gue ngeliatnya. Oke, Per. Oke, kalau dari dulu nih, Kluivert, balik lagi ke Kluivert. Gimana cara dia memadukan pemain-pemain yang baru datang, debutan, dan pemain yang udah ada di Indonesia untuk bersatu di squad timnas? Dia mengambil pelajaran dari kekalahan ya. Betul. Ya maksudnya si Kluivert kan pasti belajar lah kekalahan dari lawan siapa ya, lawan Australia. Nggak mungkin nggak ada pembelajaran. Ya udah gitu aja sih. Coba. Contohin pakai bahasa Indonesia, Kluivert ngasih motivasi ke pemain. Kayak apa kayak betul ngomongnya gitu. Enggak, itu sebenarnya wahnya tuh ada lanjutannya kan. Contoh. Coba, Per. Contohin. Ya gitu deh. Wah, gimana sih Per ini? Kalau gua gimana ya, mau notice kapten gue di Persija lah. Rizky Ridho. Bang Rizky. Ya itu sih Terlalu ya. Pip, kira-kira nih statistiknya gue klik kanan apa di mana nih, Wip? Kiri dong. Oh, udah mentok. Oh, iya benar. Ramadhani. Rizky Ridho Ramadhani. Passing panjang ya ini ya. Iya. Dari 9 percobaan dia 33% doang, 3 ya. 3 itu ya udahlah gitu kan. Bola direbut 1 dan tackle berhasilnya 0. Tapi yang ini yang benar-benar menjadi catatan gue nih, clearance 6, menang duel udara 3 dengan tinggi nggak setinggi J atau dia bisa Justin. menang duel udara. Ya. Terus juga interceptnya 2 dan ball recovery-nya 4, di mana yang paling krusial itu yang kata di sudah mati langkah. Ya. Dia datang tiba-tiba Langsung clearance. Kapten gua. Ini sebagai bukti bahwa pemain lokal bisa bersaing bersama Pace Kambuaya. Iya. Pace Kambuaya, sorry. Kakak Riki. Kakak Riki. Sama aja nggak sih? Ya nggak mau, lu kan JPLP sih. Komen aja. Itu tahu lu udah nggak menghargai orang. Itu kan. Tersinggung. Ya biar aja. Dan sepakat kalau misalkan man of the match menurut kalian siapa di pertandingan kemarin? Man of the match ya. Ah. Sejujurnya gue ada banyak pilihan pemain yang oke sih, kayak Oliver Mene bagus, Tom Hay bagus, Rizky Ridho juga bagus, JJs bagus. Jadi aku agak sulit sih untuk memilih ya. Tapi gue sih lebih ke condong Rizky Ridho. Karena lagi-lagi dia tampil solid, lalu clearance-nya juga membawa kita bawa pulang 3 poin. Ini terlepas dari pemain lain yang menurut gue juga tetap oke ya, kayak Oliver Mene juga konsisten. Lalu Tom Hay umpan-umpannya cukup bagus. Tapi mungkin Rizky Ridho ini paling nyawanya di kemenangan kita. Apalagi dia sempat cedera tuh. Iya. Yang Yang dikasih apa ya? Akhirnya sempat ngotot tetap ikut main. Sama Hapner dituin kan di. Iya. Nah, itulah. Akhirnya tetap ngotot main, nah itu jadi nilai plus lah sebagai fighting spirit yang oke banget. Tapi gue ngilu sih. Apa? Kalau Yang Rizky Ridho maksain, maaf ya kalau misalkan tiba-tiba cedera kan. Ya, Tim jagoan gue. Apalagi kalau lihat kan dia masuk lapangan tuh, sempat jogging kan. Jalannya udah nggak enak tuh. Lagian itu kayak juga Barca. gimana ya kalau dia nggak ada, Indonesia kekurangan pemain. Ya Betul. demi batas pergantian udah habis. Batas pergantian Dan kalau nggak salah ada dan yang Kambuaya keluar tuh. Kambuaya juga lagi cedera kan. Iya, gitu kan. dikeluarin kan. Jadi waktu itu ada 9 pemain, begitu dimasuk jadi 10 kan. Bener, emang kalau udah membela timnas itu kayak lambang di dada mahal banget. Iya, 9 loh waktu itu. Semahal itu ya. Lu siapa man of the match menurut lu? Gue, lu nih siapa nih? Gigi. Oh gue, ya kalau man of the match ya gue Ridho. nggak memungkiri Rizky Ridho. Rizky Kemarin Ridho. benar-benar luar biasa banget di lini belakang ya. Ini menurut gue tuh jadi tamparan untuk Kluivert lah. Jangan lu merubah komposisi lini belakang. Salah satunya yang harus dipertahankan adalah ya seorang Rizky Ridho. Dimana Rizky Ridho ini gaya mainnya sangat suit atau cocok ketika menghadapi tim-tim Asia. Ini kan para pemain-pemain kita kan yang berasal dari Eropa kan belum semuanya terbiasa menghadapi gaya main sepak bola Asia kan. Dan harus ada seorang Rizky Ridho yang bisa mengcounter itulah. Bermain lebih fisikal, bermain lebih speed dan dan itu dimiliki oleh Rizky Ridho. JJs apakah bisa bermain seperti itu? Menurut gua enggak. Belum bisa. Belum terbiasa ke gaya main sepak bola Asia lah. Bukannya back itu harus saling melengkapi satu sama lain? Iya, itu juga makanya.
Nah kan kalau menurut gua kalau untuk saling melengkapi satu sama lainnya saat ini yang paling bisa siapa ya? Rizky Ridho. Iya berarti nggak, kalau dari statement lu gue malah nangkep si Jay Ijes tuh nggak bisa main kayak Ridho. Ya kalau misalkan gitu tolak ukurnya Ridho juga nggak bisa Jay Ijes ya, fungsinya mereka double ya, Karena saling saling melengkapi ya. Ya mungkin siapa tahu nanti bisa lebih improve kan. Ya kalau dia terbiasa dengan menghadapi tim-tim Asia kan who knows gitu loh. Ya, oke. Justru kalau dia bisa lebih komplit perannya lebih bagus lagi. Lebih komplit, dan gue juga ya gue nggak mau memaksakan profil dan gaya bermainnya Ridho seperti Ijes ya, itu nggak Iya. juga. Bukan nggak mungkin. Ya sama juga kan. Mereka punya gayanya masing-masing. Iya lah. punya gaya masing-masing. Dan Ijes, Hafner, dan Ridho saling melengkapi udah. Ya udah. Ken, man of the match menurut lu? Ridho lah. Ridho. Obviously. Nggak ada lagi. Karena dari pengamatan gue tadi malam ya dia main itu, ya ada 3 hal yang gue notice. Dia main pakai otak, dia main pakai otot, dan yang terpenting dia main pakai hati. Luar biasa. Itu top. Sabi. Mahal ini quote. Judul thumbnail. Rizky Ridho bermain dengan otak, otot, dan hati. Wih, keren. Per, man of the match. Gue tau lu jawab Rizky Ridho. Rizky Ridho. Jelasin aja. Alasannya. Menurut gua ya karena dia udah berjuang susah payah gitu kan, sampai cedera pun masuk lagi ya, dan juga melakukan penyelamatan demi menjaga gawang Indonesia. Betul. Ya kan, membantu, dan tambah tadi yang habis cedera, menurut gue sangat loyal sih buat Indonesia. Oh iya. Semua harus loyal. Oh sama satu hal nih, dia juga man of the match pas abis pertandingan dia bilang selamat menikmati 3 poin ini. Oke, mantap. Iya. Nikmati 3 poin ini, Nikmati guys. 3 poin ini, dia ngomong gitu, benar-benar. 3. Wis. 3. Oke. Berarti gue last pertanyaan terakhir nih ya. Menurut kalian apakah starting 11 yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert nanti berubah dari ini, dan ini catatannya pas itu absen Akumulasi kan. dan kemungkinan besar pada lawan Cina tidak bermain. Iya. Ada Emil atau Hernando kesampingan itu. 10 di depannya, apakah akan berubah dari Peri dulu? Nih Per, kalau kurang, makanya Per, kacamata lu gelap itu. Itu minus, kacamata minus. Oh minus. Menurut gua enggak Nggak akan berubah. Berarti hanya Emil aja ini ya di sini ya. Iya. Soalnya kan pas kartu kuning. Kalau dari lu Bib? Gua so far sih nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan. Kecuali mungkin Lorat Mamun bisa diganti sama ini Kambuaya. Wah, Soalnya- I like it. Gue suka. Soalnya pas lawan Bahrain jujur gua cukup puas lah dengan performa Ricky. Ricky. Tapi kita lihat lagi nih, kalau dia jadi starting, apakah akan sama dengan dia kalau dia super sub? Betul. Jadi pertanyaan tuh. Jadi pertanyaan banget ya. Gi, Iya. apakah akan ada Kalau perubahan? gua mungkin saat ini apa ya, sejauh ini kayaknya belum ada ya, tapi mungkin posisi Kevin Dix bisa diganti juga ya kemungkinan ya. Entah Sandy Walsh atau siapa? Mes. Michelle Gers. Mungkin nanti bisa main jadi 4 back juga kan, berarti mau nggak mau harus ada Mes juga. Tapi kalau untuk posisi double number 10 itu gue melihat peluang sih Egy sebenarnya bisa masuk. Kalau Iya, masalah cedera masuk. sih sekarang. Peluang paling besar gantiin siapa menurut gue Ragnar. Karena menurut gue Marcelino Ferdinand ini siapapun itu pelatihnya tetap tetap krusial di sistem lah. Oxford Chemistry. Oxford Chemistry satu, dan kalau kita perhatiin lagi Marcelino ini nih benar-benar selalu gerak ada di mana-mana, mau pressing bisa, mau megang Dribbling namanya bisa. progresi bola dari belakang bisa, dan Lari ini, pergerakan off the ball juga. iya pergerakan off the bola juga cukup oke ya, gue nggak bilang bagus banget tapi cukup oke. Jadi menurut gue Ragnar ini yang mungkin berpotensi bisa kegeser sampai Egy, tapi ya kita lihat aja nanti gimana gitu. Kalau lu kan Gue lebih condong ke Habib ya, sama pendapatnya Habib. Habib ditaruh di mana? Apa? Habib ditaruh di mana? Itu tuh Habib? di atas. Gue cenderung striker sih biasanya. Oh, striker. Gue kira Gadin Paes. Lanjut. Lebih condong setuju dengan pandangannya Habib. Baru. Jelas. Jadi mungkin di pertandingan lawan Cina, Ragnar bisa diganti sama Kambuaya. Kambuaya. Karena kemarin tuh Kambuaya ya main sebentar kontribusinya gede banget. Mungkin kalau ditampil sebagai starter bisa lebih ngasih dampak yang gede banget. Lebih menggigit. Ya bisa dibilang secret weapon lah. Betul. Oke. Kalau gue yakin gue berharap sini Pace bermain pastinya. Dan
gue kemarin ngeliat Haye diganti, oke lu capek banget. Iya, jadi menit 60 kalau nggak salah ya, 58 apa berapa? Lelah banget itu. Tapi sebenarnya kemarin tuh kelihatannya lumayan banyak juga loh pemain-pemain yang cepet capek ya. Oleh Romi ini juga kelihatan banget Kevin capek. Dix. Ada yang ngomong juga. katanya rumput GBK lebih berat atau apa ya? Itu kata Coach Rasko. Oh iya, Ya, dia ngomong kan. Tapi kalau menurut gue ya itu Amigo. wajar. Anjir. Spider. Tapi menurut gue itu wajar ya, karena kan pemain-pemain ini kan week in week out-nya kan mainnya di Eropa, bukan di Indonesia. Dan kalau dilihat juga dari TV pun tadi malam lapangan GBK juga udah berapa kali coel-coel kan. Soal-soal. Ya mudah-mudahan ntar bulan Juni bisa lebih baik lagi lah. Ya. Amin, amin ya Semoga rabbal alamin. kalau ada konser nggak di GBK lah. Iya, ditunda dulu lah. Iya, iya. Oke, takutnya kritiknya berlebihan. Oke, berarti gue tarik kesimpulan ini adalah kemenangan yang sangat layak didapatkan oleh timnas Indonesia Layak. meskipun ada beberapa peluang yang harusnya bisa menjadi gol lebih. Kayak gol peluangnya Marcelino dan Reyes yang depan muka ya. Berarti PR yang akan dilakukan Kluivert adalah finishing. Dari dulu Kurang lebih sih. sama kayak pas zaman STE ya. Ya. Kurang lebih sama. Ya kan ini masih bawaan STY soalnya. Iya, finishing touch dan juga di sini juga komposisi back jangan ada yang berubah. Iya. Meskipun Masilga kan cedera ya. Cedera dan ini kalau bisa mungkin dipertahankan. Dan juga pemain yang paling kita soroti adalah Rizky Ridho. Sangat luar biasa perannya. Ya top, dia benar-benar top banget hari ini. Oke, untuk hari ini sekian ya. Ya. Terima kasih yang sudah menonton ya untuk teman-teman. Pokoknya pesan gue cuma satu, nggak satu sih banyak ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan berikan masukan-masukan positif. Apabila kita ada yang kata-kata yang kurang berkenan atau apa, komen aja nggak apa-apa. Berikan argumen yang baik dan kita juga pasti akan selalu berbenah supaya channel ini lebih baik ya. Dan juga untuk tema minggu depan spesial gue spill hari ini. Kita akan membahas Rizky Ridho yang spesial akan tayang pada 3 April. Sekaligus menemani kalian sambil menikmati Hari Raya Idul Fitri. Thanks for watching, support Kopral Bola. Ciao.